وعن على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah, ya Allah, alhamdulillah kami sampai pagi hari ini masih dikasih alhamdulillah. Ramadan telah berlalu dan sebetulnya karakter Ramadan itu harus ada di dalam diri kita. Itu yang harus kita bangun. Bagaimana kita tetap menjadikan akan setiap hari Ramadan. Ini hal yang sangat penting buat kita agar kita tidak surut semangat untuk beribadah. Salah satunya adalah jangan sampai apa yang kita rasakan, kita lihat tidak dikaitkan dengan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahya. Kami bersyukur ya Allah segala kehidupan Engkau yang telah menghidupkan kami. Jadi bagi orang yang tidak berzikir ini pagi hari, seakan-akan Tuhannya adalah rutinitas. Toh tidak, maka alhamdulillah besok pagi bisa bangun dulu. Padahal tidak jaminan Anda masih hidup. Maka itu pagi hari asbahana, ya Allah kami sampai pagi ini masih diberikan hidup. Nanti sore hari amsayna wa amsal mulku, ya Allah alhamdulillah sampai amsayna. Itu kalimat amsayna wa amsal mulku lillah, langit dan bumi serta seisinya kerajaan. Kuncinya di situ. Ketika kita melihat
bicara kuantiti, perintah itu mustahil. Kalau bicara angka berapa, itu perintah yang mustahil. Kita berbuat baik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Itu mustahil. Karena setiap saat tidak pernah berhenti sedetik pun Allah berbuat baik kepada kita. Sampai pun kita tidur, nafas kita yang menggerakkan Allah. Darah kita yang menggerakkan Allah. Jantung kita Allah. Terus kita berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita, mustahil. Walaupun kita membantu orang, berapa yang Anda bantu? Walaupun Anda zakat hanya 2,5%, 97,5% masih Anda pegang. Kita nolong orang berbuat baik, hanya berapa menit, berapa jam. Sementara Allah berbuat baik kepada kita, tidak pernah terhenti. Artinya perintah ini kalau bicara kuantiti, perintah yang mustahil. Maka dimaksudkan ini adalah kualitas. Berbicara kualitas, berarti kalau Allah memberikan kebaikan kepada kita tanpa kompensasi. Tetap berbuat baik Allah kepada kita. Ada orang-orang yang menghina Allah. Allah mempunyai anak, beranak dan diperanakan. Padahal Allah lam yalid walam, padahal Allah lam yalid walam yulad. Tapi ada manusia yang mengatakan Tuhan punya anak, Tuhan beranak. Ada bapaknya di surga. Apakah mereka tidak mendapatkan rahmat Allah? Tetap dia nafas, bisa melihat, tetap berbuat baik. Subhanallah. Bahkan ada manusia yang tidak mengakui adanya Tuhan. Ateis, rahim komunis, tidak percaya hari kebangkitan, hari pembalasan. Ini lebih parah. Ini filosofinya orang-orang komunis. Oh, di Indonesia dulu ada PKI. Ini lebih parah dari iblis. Kenapa? Karena iblis mengaku eksistensi Tuhan, mengakui. Manaka alla tasjuda id amartuka. Faktor apa yang menyebabkan Anda tidak sujud ketika aku suruh? Apa kata-kata iblis? Ana khair minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Engkau telah menciptakan aku. Engkau telah menciptakan aku dari api dan engkau telah menciptakan dia dari. Berarti eksistensi Tuhan diakui oleh iblis. Adanya Tuhan. Maka manusia melampaui daripada iblis. Mengatakan Tuhan itu tidak ada. Bahkan mereka punya pergerakan, yaitu komunisme. Begitulah perilaku manusia. Lebih parah daripada binatang, LGBT. Laki-laki nikah dengan laki-laki. Perempuan nikah dengan perempuan. Atas nama human right. Hak asasi manusia. Bahkan sekarang ada manusia yang ingin menjadi binatang. Wajahnya dirubah. Hak asasi. Inilah peradaban yang dibangun oleh manusia tanpa risalah. Subhanallah. Maka ketika kita berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik pada kita, itu maksudnya kualitas. Kalau kita berbuat baik tanpa kompensasi kepada manusia, tapi tetap kompensasi kepada Allah. Karena sifat kompensasi mustahil di-uninstall. Mustahil dihilangkan. Karena sifat manusia pasti kompensasi. Pasti. Sifat inilah yang menjadi motor agar selalu semangat dalam ibadah. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kendati pun kita di hutan gelap gulita, kita salat malam, tidak ada satupun yang melihat kita, tetap di dalam hati kita kompensasi. Mengharapkan reward, mengharapkan balasan, mengharapkan pujian. Dari siapa? Allah. Jadi ikhlas bukan berarti tanpa pamrih. Ikhlas bukan berarti tanpa mengharapkan kompensasi. Tapi ikhlas adalah Allahus Samad. Itulah ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad.
hanya bergantung kepada Allah, hanya meminta kepada Allah, hanya mengandalkan Allah. Maka itu gambaran orang-orang ikhlas di Al-Quranul Karim digambarkan seakan-akan kita di perahu di tengah laut, ombak terzulal laksana bukit, ombak kanan kiri depan belakang, seakan-akan kita diliputi dengan kematian yang akan menjemput kita. Mereka berdoa, ya Allah, saya mengalami ini 3 jam dari Segulube sampai sampan kita yang kecil itu ini di Mentawai tidak tersentuh laut di tengah lautan. Kebayang? Saking tingginya ombak, laksana bukit. Jadi ombak di depan kita laksana bukit. Nanti kenalah, nah, ketika tiba lagi, oh, ini baling-balingnya, bang, subhanallah, depan kita mati. Walaupun Anda jago berenang, kalau nyemplung dijamin mati. Karena nggak mungkin. Itu daerah Segulube, kalau orang Mentawai tahu sih. Jadi di pantai-pantai itu tidak ada sampan, tidak ada. Semua sampan tidak ada yang menyentuh air. Semua di daratan sungai, diikat di tanah. Kenapa? Kalau di situ pasti ke bawah. Jadi ketika kita mau naik sampan, kita lihat dulu ombaknya, kita dorong langsung naik, langsung jalan. Kondisi seperti ini gambaran orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas berpegang hanya kepada Allah. Kemana lagi Anda berpegang? Maka secara kejiwaan kita tetap membutuhkan kompensasi. Tapi kompensasi yang kita harapkan hanya dari Allah. Sifat manusia. Dari sifat inilah kita kapitalisir untuk menjadi semangat terus dalam beribadah. Maka itu takwa. La'allakum ada 2. Pertama, rasa kebersamaan dengan Allah. Kompensasi kita apa? Kita mengharapkan cintanya Allah yang disebut dengan ridha Allah. Inilah daya tarik. Sesuatu itu akan bergerak, ada 2, ditarik atau didorong. Kalau ini gerobak, ada ditarik atau didorong. Yang pertama kali ditarik. Ditarik dengan apa? Dengan cinta Allah. Berbicara akhirat, kita harus obsesi akhirat. Yang menarik apa? Surga. Obsesi surga itulah menarik. Terus daya dorongnya apa? Bicara Allah, daya dorong yang kita takut akan murka Allah. Takut akan murka Allah inilah yang harus kita paham. Bahwa ketika Allah murka, lari kemanapun hidup akan susah. Hidup seperti tidak hidup. Ini pernah kemarin kita bahas. Lima yuhyikum. Ya ladina amahai orang beriman. Istajibu lillahi wa rasul. Kalau ada panggilan dari Allah Azza wa Jal, penuhilah. Tidak ada aku. Kalau Anda dipanggil oleh Allah Azza wa Jal, taat pada Allah, ikuti. Itulah yang menghidupkan kalian. Tuhan. Dan Allah, antara manusia dan hati. Jadi ini kita, ini hati kita. Di situ ada Allah. Subhanallah. Jadi apapun yang terbesit dalam hati pikiran kita mau menulis sesuatu di WA group ribut ini, wah masalah dalil masalah apa. Mau menulis aja Allah tahu. Belum ditulis itu. Terbesit dalam pikiran kita, bla 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 bla. Allah tahu. Allah Maha tahu. Subhanallah. Anda mau share hal-hal yang buruk, mau share aja. Allah tahu. Ini kadang-kala kita lupa seakan-akan Allah tidak tahu. Tidak tahu.
Jadi orang yang semakin dekat dengan lampu, semakin badannya bercahaya. Betul? Kalau kita dekat dengan api unggun, badan kita akan panas hangat. Betul? Kalau kita dekat dengan es, taruhlah salju, gumpalan salju, insya Allah. Kanan kiri depan belakang semua salju, badan kita akan terasa dingin. Kalau kita dekat dengan Allah yang Maha Damai, Assalam, Allahumma antas wa minkas wa ilaika ya'udus fahayyina fahayyina rabbana bis wa adkhilna jannata daras. Maha damai, maha menenteramkan, itu assalam. Ini nama Allah. Allahumma anta, wahai engkau yang assalam. Sampai pun kita bertemu dengan siapapun yang kita cintai, orang tua kita, anak kita, pasangan hidup kita, yang kita sebut nama Allah dulu. Assalamualaikum. Bukan nama orang itu. Nama Allah. Nama Allah. Subhanallah. Disinilah baru kita paham. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin merasa damai. Itulah yang harus kita jadikan modal utama dalam beribadah. Maksudnya bagaimana? Semakin dekat dengan Allah, semakin kita mencintai Allah, semakin mendapatkan kedamaian hidup. Kalaulah orang bahagia itu dipahami hanyalah orang-orang yang mempunyai harta, maka orang kaya doang yang hidup happy. Betul? Anda pikir orang-orang yang punya uang itu jauh lebih happy dari kita? Enggak. Anda pikir para koruptor itu hidupnya lebih enak? Direktur Pertamina hidupnya enak itu. Menteri BUMN lebih enak hidupnya karena duitnya banyak. Enggak. Mereka hatinya hancur. Presiden hidupnya lebih enak. Enggak. Karena suka bohong. Menyiksa dirinya sendiri. Anda mau presiden, mau mantan presiden sama aja. Siapapun yang sudah makan uang yang tidak halal, hidupnya tersiksa. Itu di dulu, bagaimana di akhir. Ini dalam banget. Jangan sampai miss. Lihat apa yang saya kerjakan. Itu gerakan saya. Supaya saya lebih nyaman. Betul? Anda ini di masjid, sila. Nanti kadang-kala lama-lama selonjoran. Lama-lama cari senderan. Lama-lama nguap dah. Bismillah, Allahumma ahya. Gitu. Tidur ya. Artinya gerakan apapun kita tujuannya cuma satu. Lebih nyaman, lebih enak. Itu sifat manusia. Sampai pun Anda mau mandi, itu supaya lebih nyaman. Badan hilang dari kotoran, tidak bau, jadi harum, jadi segar. Kompensasi. Gitu. Gerakan saya gini aja, kompensasi. Gitu, hitungan detik. Subhanallah. Yang tadinya Anda sila gini, lama-lama selonjor kaki, begini lagi, begini udah selesai, begini lagi, jadi lagi, terus saja. Itu sebetulnya mencari kenyamanan. Itu baru gerakan fisik. Jadi hidup itu mencari kenyamanan. Hidup. Itu sudah diinstal oleh Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa rasul. Semua panggilan Allah dan Rasulnya taati. Idza da'akum lima yuhyikum. Kalau Allah udah ngajak pada Anda, ikutin. Itulah yang menghidupkan Anda hidup lebih enak. Subhanallah. Hayya 'alas shalah. Setelah itu kata-kata hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Betul? Hayya 'alas shalah. Mau untung nggak itu? Mau happy nggak? Itu udah diteriak-teriakin. Kagak juga sholat tuh. Yang di sono udah teriakin, as-salatu khairum minan naum. Tetap aja. Diteriakin itu. Gimana nggak diteriakin? Kalau di jumlah jam lah, Betawinya keluar. Di jumlah jam lah ini banyak yang tidur di rumah atau yang ke masjid. Kalau usah ditanya, usah di jumlah jam lah. Kalau usah di jumlah jam lah, ngeliatnya begini lebih sedikit yang ke masjid. Karena enak.
Padahal ketika Anda bangkit dan setiap langkah dihitung pahala, wah, digugurkan dosa-dosa Anda. Itu untung. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di sini. Maka itu penghuni surga di akhirat kelak, dia dapat surga duluan di dunia. Namanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Barulah wafil, jadi dua bahagia. Anda pikir orang yang punya mobil yang mewah, rumah gedong, itu lebih bahagia daripada yang lebih miskin dari dia? Enggak jaminan. Tuhan. Ini para koruptor itu ketakutan semua, maka disetting supaya mereka satu paham semuanya. Yang katanya mau ngejar-ngejar koruptor, enggak berani. Karena dia sudah makan harta yang tidak halal. Tuhan. Dan di dalam tubuhnya itu banyak ada yang haram. Dan Allah menunjukkan kepada kita. Begitulah hidup mereka. Ketakutan, penuh dengan ketakutan. Kalau Anda orang bersih, akan berantas korupsi. Betul-betul Anda kejar sampai Anda nikah. Boro-boro sampai Blok M aja udah nggak berani. Kejaksaan. Sampai Blok M aja nggak berani boro-boro antar kita. Yang aneh yang sudah koruptor, sudah korupsi, dia minta uangnya dibalikin. Mustahil. Dia tidak ada konsultan. Wah, berpikir. Jadi mereka tuh ketakutan. Sangat ketakutan. Disinilah dia tidak ada bima yuhyikum, tidak ada yang menghidupkan dia dalam kehidupan dia. Sementara orang yang soleh, an-nafsul maut, seorang sebelum wafat datanglah malaikat pencabut nyawa. Ya ayyatuhan nafsul, hai jiwa yang, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini pedes nih. Ini pedes level 5. Gacoan, gacoan, gacoan. Gitu. Nggak usah pakai gacoan yang sekarang. Gitu. Kita kalau dulu beli gado-gado, pedes nggak? Pedes banget nggak? Ya. Ini yang ada karetnya, merah. Oh, gitu. Satu karetnya kasih 5, tuh pedes banget tuh. Ini please, Anda mudah-mudahan tersinggung. Ya. Kalau habis sholat masih ngomel, masih gedek, itu dipertanyakan sholatnya. Kita ribut sama bini kita, sama suami kita, sama anak kita ribut. Apa? Ribut. Hayya 'alas shalah, kan gitu. Hayya 'alal falah, kan gitu. Habis sholat, dicium istri kita cium. Anak kita enak sih. Maafin ayah tadi. Oh, tadi marah. Papa tadi marah. Kan? Itu salah itu keren. Itu keren. Yang repot habis sholat dilanjutin yang tadi. Yang ribut tadi sebelum sholat dilanjutin. Mohon maaf lahir batin. Nggak usah nunggu akhirat selesai diterima apa enggak. Nggak usah nunggu mati. Nanti di akhirat ketahuan sholat. Sekarang aja udah ketahuan. Sholat ini ada yang salah. Tuhan. Ini pedes banget ini. Nanti suami istri denger tuh, dengerin tuh. Kamu juga dengerin. Oh, jadi ribut kan. Dengar ceramahnya tambah ribut. Tong itu nggak usah ceramah. Mau lu banget tuh. Kamu juga. Ada buka HP. Ada yang WA-an. Maksud Anda tuh apa? Dihina gitu. Kesel. Nangis. Hayya 'alas shalah. Kan gitu. Salat. Habis salat. Selesai salat. Oke, santai. Wah, itu top. Itu sholatnya pengaruh pada WA group. Nggak ribut lagi. Ini nggak ngomong lagi, habis sholat dia. Yang masih ngocok terus baru udah sholat. Sholatnya kagak diterima. Oh ya, Qurannya ngomong bukan saya. Masih ribut lagi.
Orang kalau berhari-hari harus curhat ke saya, emak-emak, apa mau curhat Pak Ustaz? Kenapa Ibu, apa yang saya bisa bantu? Dikasih HP buat saya, baca, suruh baca, saya baca. Uh, ada yang suara, ada yang suara, ada macam-macam. Dia dihina dengan nama binatang yang tadi itu. Wah, yang sakit jadi istri Pak Ustaz. Udah lama. Tanggal berapa tuh? Berarti dari tanggal sekian sampai sekarang ibu nggak sholat apa ya? Itu sholat lah. Nah itu dia. Ini pedas banget. Dan jangan hati anak, gue banget tuh, gue banget kan gitu. Sholat itu Allah tidak butuh sholat kita. Kita yang butuh. Allah itu ghaniyun 'anil 'alamin. Betul Allah nyuruh kita sholat. Tapi Allah nggak ngambil apa-apa dari sholat kita. Betul Allah minta kita ini berzikirlah amanu dzikran katsira, hai orang-orang beriman berzikirlah sebanyak banyaknya. Tapi Allah nggak butuh zikiran kita. Siapa yang butuh? Kita sendiri. Si Ano kagak salat. Apa Allah downgrade? Jadi tidak terpuji gara-gara nggak ada yang muji. Nggak ngaruh. Halo? Iya kan? Satu negara ateis semua nggak percaya dengan Tuhan. Terus Allah jadi nggak mulia gitu. Mau sholat nggak sholat, Allah maha mulia. Allah nggak butuh. Jadi sholat itu siapa yang butuh? Kita. Lah terus sebelum sholat dan setelah sholat sama aja. Terus ngapain ente sholat? Jangan salah paham, dipotong video saya. Ngapain ente sholat? Ustaz apa nih? Ngeritik ngapain sholat? Udah kan repot sekarang main potong-potong video. Ada ustaz ngomong buat apa sholat? View. Maksud inyong, gitu kan. Kita ini sholat harus ada buahnya. Karena sifat manusia kompensasi. Idza hazabul amr shalla. Hadis Bukhari. Rasulullah SAW kalau menghadapi masalah, apapun yang menyebabkan dia gundah, gelisah, karena dia juga manusia, dia salat. Dia manusia, punya kesal juga. Sedih juga manusia, dia bukan malaikat. Maka orang-orang yang menolak para rasul, para nabi, itu orang-orang Bani Israel, kirim nabi dibunuh, dikirim nabi dibunuh. Apaan ente nabi itu pesan Tuhan, kagak percaya saya. Masa Tuhan ngirim manusia sama kita? Bilang kepada Allah, kirim malaikat yang lebih keren dari kita, baru kita ikutin. Ini bahasanya Bani Israel. Nanti kalau dikirim malaikat, terang aja nanti malaikat. Kalau kita kan manusia, ujungnya kagak taat itu. Ada aja alasannya. Ya ente bisa begitu kan malaikat. Kalau kita kan manusia, wajar punya hawa nafsu. Ujungnya kagak taat aja. Itu namanya justifikasi. Justifikasi. Ujungnya tidak taat. Ya manusia dikirim manusia. Supaya kita jadi contoh. Nabi Muhammad SAW pernah sholatnya lupa nggak? Harusnya 4 rakaat, 3 rakaat salam. Pernah nggak? Pernah. Oh iya pernah. Jadi pernah salah. Pernah. Lu berandai-andai, bisa nggak Allah men-setting Nabi ini nggak pernah salah sholatnya? Bener terus. Pernah nggak Nabi harusnya duduk tahiyat awal, dia langsung berdiri, harusnya duduk tahiyat awal, dia lupa. Pernah nggak? Pernah. Pernah nggak kurang rokaatnya? Pernah. Kebayang nggak seandainya Nabi disetting oleh Allah kagak pernah salah sholatnya, kemudian wafat. Nah, kita lupa, salah. How to solve the problem? Kagak bisa kita nyari solusinya. Orang kagak ada contoh. Lalu, ya kan? Pernah saya ditanya, Ustaz, Nabi katanya kesantet. Oh, Nabi kesantet. Iya dikasih contoh how to solve the problem. Nabi lupa, iya dikasih contoh. Dia juga manusia. Nabi sedih, iya juga manusia. Dikata-katain orang Betawi bilang dikata-katain, dihina-hina. Quran yang ngomong, wasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah wahai Muhammad terhadap apa-apa yang mereka katakan, dihina, dicaci maki. Dan seluruh nabi dan rasul difitnah, dihina, dicaci maki. Begitu juga seluruh orang soleh. Tidak ada satupun orang soleh tanpa dihina, dicaci maki. Tidak ada. Pasti. Hukum alam. Kalau kita hidup di saat Fir'aun berjaya,
Anda tinggal ngikutin berita hoax dari pemerintah, maksudnya kerajaan. Ya kalau sekarang pemerintah sama aja. Anda pengikut Nabi Musa kah atau pengikut Haman, Korun, dan Fir'aun? Karena berita mereka yang punya. Sama sekarang juga gitu. Oh Nabi Musa dong. Iya karena itu udah tahu kisahnya. Coba kita hidup saat itu. Berita dikuasai oleh mereka yang punya duit. Sama TV-TV swasta yang punya duit. Tergantung beritanya. Kalau ada demo mahasiswa nggak dikasih tahu. Untungannya ada internet sekarang misalnya. Semua disetting. Nah, kita jadi hanyut. Tuhan. Fir'aun berkolaborasi dengan Haman, dengan Korun semua. Untuk menjatuhkan Nabi Musa. Dicari wanita yang cantiknya luar biasa. Bilang, saya berzina dengan Musa. Bilang ente ngomong. Nanti saya bayar. Coba. Kalau kita hidup zaman itu, kita kagak percaya Nabi Musa. Nauzubillah. Berandai. Andai. Para berita mereka punya kuasa. Zaman sekarang, ya mana yang benar? Katanya forum kita begini. Apa yang begini? Busuk. Tuhan. Baik lagi tadi. Sifat manusia adalah kompensasi. Kita kapitalisir. Jadikan semangat terus. Karena kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena kompensasi hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Ini harus. Justru kalau kita depend on manusia, mengandalkan manusia, kompensasi kepada manusia, disitulah kita hidup menjadi susah. Ngikutin apa yang saya inginkan, ngikutin apa yang manusia inginkan, hidup menjadi susah. Mengikuti apa yang Allah Rasulnya inginkan, hidup menjadi bahagia. Lima yuhyikum. Itu hidup Anda dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tuhan. Ini perintah Allah. Tadi saya katakan, semakin dekat dengan cahaya, semakin kita bercahaya. Allah itu nur. Allah itu cahaya. Ini Asmaul Husna. Allah nur samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Istilahnya gitu. Maka redaksi dalam hadis, ya Allah pancarkanlah nur Engkau dalam pendengaranku. Pancarkanlah nur Engkau dalam penglihatanku. Pancarkanlah nur Engkau dalam tutur kataku. Allah majal fi qalbi fi sami nuro, wa fi basari nuro, wa fi lisani nuro. Jadi semua penuh dengan cahaya. Dari depanku cahaya, kanan kiri cahaya, belakang cahaya, atas bawah cahaya. Minta bagaimana cahaya ini tidak redup. Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita punya HP, betul? Saya tanya nih, HP kita habis baterainya, dikasih tahu sama HP nggak? Ya, kasih tahu. Kita naik mobil, bahan bakar kita habis, dikasih tahu? Dikasih tahu. Badan kita butuh air, dikasih tahu sama Allah nggak? Kasih tahu ada rasa haus. Nggak ada rasa haus, tapi tubuh itu membutuhkan air, kurang air. Dikasih tahu, saya jawab biar cepat. Kalau Anda buang air kecil, ada warnanya di situ. Ya. Itu dikasih tahu. Kalau badan kita ada infeksi, dikasih tahu, kasih tahu badannya panas. Betul. Kalori tubuh kita turun di atas, di bawah normal, dikasih tahu. Asing, asing, asing. Bersin ini, pakai jaket, minum air panas. So, betul. Ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Kita kalau iman kita lagi drop, kasih tahu. Kalau Anda berbuat dosa, menurut kita nggak dosa, padahal itu dosa. Dikasih tahu nggak? Ini repot. Yang ditanya merem misalnya. Gimana mau jawab? Tahu, ya. Namanya juga punya subuh. Kalau yang di Zoom, yang di rumah mah bisa ngopi. Kesini gimana mau ngopi? Bukan saya minta kopi, minta kopi datang. Baper banget nih.
Kalau di rumah minta cemilan, Pak Ustadz minta cemilan tuh, padahal saya kagak minta cemilan. Ini kan yang nge-zoom, di Zoom ada di Amerika, ada yang dari Kanada, dari banyak yang Zoom. Right. Tadi saya kasih mukadimah, maka dikasih tahu. Maka itu untuk membangkitkan semangat itu kita harus punya kecerdasan dalam membaca lembaran hidup, membaca diri kita. Kita cerdas baca HP, wih, tinggal 25% nih. Punya charger nggak gitu? Powerbank nggak? Kan gitu. Halo? Kenapa Anda tidak aplikasikan dalam iman kita? Ustaz, emang kalau iman kita tinggal 25%, dikasih tahu. Dia bilang, saya kasih. Tadi kan saya kasih mukadimah. Mukadimah tadi kan, yang tadi kan, HP lah, mobil. Yang tadi kan mukadimah. Menggiring Anda supaya Anda ngomong dikasih tahu. Tapi kalau Anda ngomong dikasih tahu, berat. Gimana ngasih tahunya kan gitu. Halo, betul nggak sih? Ini saya ajarin nih. Tadi kan saya kasih mukadimah. Betul nggak? Anda naik mobil. Saya naik mobil, tengah malam saya harus jalan. Sebelum subuh. Mobil saya betul-betul. Suara apa lagi? Wah, saya jalan aja terus. Ini ban. Kalau saya berhenti di sini, nggak harus di tempat yang agak ramai ada lampu. Berpikir gitu. Cari tempat agak ramai, itu ada satpam. Satpam 24 jam. Di situ baru kita benerin. Kita nggak tahu kempesnya karena apa. Betul. Itu orang yang harus berpikir, ini pas niat ban mau kempes semua. Tuhan. Karena sesuatu yang kagak enak akan terasa naik mobil, betul. Ini yang jarang naik mobil mah naik aja langsung naik mobil langsung tidur bakal gak perhatiin mau ada kempes nggak kempes nggak ngaruh gitu. Kita naik mobil udah lama nggak ganti oli, kerasa nggak? Rasa yang pernah naik mobil yang biasanya setir, kalau yang di setir mah nggak kerasa. Padahal situ ada indikator merah juga. Kalau odinya merah dia ngasih indikator. Masa yang bikin mobil pinter banget, terus yang menciptakan kita kagak pinter, maha pinter. Kita diagnosa dulu. Jadi kalau iman kita lagi drop itu kasih tahu, kasih tahu. Nggak mungkin nggak dikasih tahu. Kalau Anda berbuat dosa dikasih tahu nggak? Dikasih tahu. Jadi nggak dikasih tahu di akhirat doang. Salah pemahaman itu. Ntar dirapel, ntar di akhir kasih tahu. Betapa kejamnya. Allah tuh maha 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 baik. Lebih baik daripada kita. Kita cinta diri kita, betul nggak? Orang tua cinta kepada kita, betul. Cintanya orang tua kepada kita, cintanya kita kepada kita, itu kalah dibanding cintanya Allah kepada kita. Ada emak-emak hilang anaknya banyak banget. Rasulullah nyeletuk. Rasulullah nyeletuk. Kebayang nggak kalau dia punya anak kemudian dilempar ke api neraka, ke api dalam api? Ya kagak mungkin lah. Kalau yang ada ya itu dijaga. Karena cinta ibu itu kepada anak itu, pada bayinya. Kata Rasulullah, Allah lebih cinta daripada cinta ibu kepada anak itu. Jadi kalau ada ustadz dikit-dikit neraka lu lebih parah daripada Allah. Dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Baca Yasin malam Jumat, nggak boleh. Tidak, berat Al-Kahfi. Ente baca Yasin boleh, baca Kahfi juga boleh. Yang kagak boleh malam Jumat dangdutan, harus itu bohong. Malah Yasin di masalahnya. Allah. Kadang-kadang saya bingung. Nabi Muhammad SAW sayang banget pada umatnya. Maka ada istilah syafaat, betul nggak? Berusaha. Ini ada orang lebih dari Nabi apa ya? Rakan, surga. Ini enak banget. Mereka punya hak prerogatifnya Allah. Hati-hati. Begitulah sayangnya Allah kepada kita. Melebihi sayangnya kita terhadap diri kita sendiri. Maka, belum selesai. Maka kalau kita punya dosa, dikasih tahu oleh Allah. Buka surat 4 ayat 111. Di sini jadi sinyal bahwa saya harus mendekatkan pada diri saya kepada Allah
karena saya dalam keadaan susah. Wa may yaksib isman. Kalau Anda berbuat dosa, fa inna ma yaksib. Dia bikin susah hidupnya sendiri. Maka kesusahan hidup itu akibat dosa yang telah kita lakukan. Habis sholat ente marah-marah. Kasih tahu sholat ente nggak gape, nggak jago ente. Salah ente. Ngomel mulu. Suruh sedekah, ogah. Pelit, perhitungan, sampai keriang, medit, korek. Itu tanda sholat Anda tidak berdiri. Kalau dari mana Ustaz? Bagi banget Al-Quran. Kalau dari mana lagi? Anda paling nggak suka tanpa dalil. Sekarang pada nanya, Pak Ustaz, saya kan puasa Syawal, sudah selesai. Katanya nggak perlu lagi puasa Ayyamul Bait. Nggak perlu lagi puasa Senin, Kamis. Ada dalilnya nggak? Ini Ustaz yang ngomong, ulama yang ngomong dari Saudi Arabia, diterjemahin. Dia pakai dalil nggak? Padahal orang-orang itu selalu ngomong ada dalil nggak, ada dalil nggak. Giliran dia nggak pakai dalil lagi. Kita kalau ngomong, ini kadang-kadang nggak objektif banget. Orang mau mendekatkan ini saya pakai dalil, boleh Anda tetap Ayyamul Bait, puasa Kamis tetap. Jadi hamba Allah yang sangat mencinta Allah, wala yazal yataqarraba ila bin nawafil hatta uhibbahu. Dikejar terus mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah terus nggak berhenti sampai menggapai cinta Allah. Itu hadisnya. Hadis surat Bukhari, hadis Muslim, hadis kudusi pula. Tuhan, Ustaz, kan saya punya hutang puasa. Terus katanya nggak boleh saya sawalan kecuali bayar utang dulu. Yang penting kan utang. Itu mengombong sama orang gitu, sama orang bayar utang dulu ente baru kasih hadiah. Kan gitu. Ini Allah bukan manusia. Ini Ustaz yang ngomong, Ustaz nih, lihat nih, dengerin ceramahnya. Aneh gak usah dengerin ceramahnya, udah tahu. Kasih tahu pertanyaan kepada Ustaz itu. Ustaz, kalau ada yang ngomong gini, Ustaz, saya mau nanya, Aisyah, qada Ramadannya bulan apa? Tanya gitu. Kalau dia nggak bisa jawab, udah nggak usah ceramahin itu. Tuhan. Kenapa? Aisyah itu qada Ramadannya bulan Sya'ban. Saya nanya lagi, Aisyah kira-kira sawalan nggak? Orang yang ahli ibadah yang punya ilmu tinggi pasti sawalan nggak ceritanya. Ada lagi Ustadz ngomong, ini sholat witir. Witir itu ganjil. Malah sholatnya 2+1. Aneh banget tuh sholat. Nggak usah ceramah inti. Makanya lihat hadis Nabi. Kadang-kadang. Bener, 2 itu bukan ganjil. Nggak usah ini bukan gage. Ganjil genap. Ini bukan jalan Fatmawati lain. Bukan Fatma yang sebelah sono. Gage. 2+1 itu anjuran Nabi. Ente kalau ke Mekah Madinah, saya sampai di blok di pengajian di Masjid X, nggak usah disebut, nggak usah kepo. Gara-gara saya bilang witir itu 2+1, itu bukan witir, namanya genap ganjil. Genap kan 2, ganjil 1, gage, bukan sholat witir, sholat gage. Akhirnya saya nggak diundang lagi, nyaring. Itu jangan-jangan DKM-nya yang ngurus di situ belum pernah ke tanah suci. Anda di Mekah Madinah, gage semua tuh, ganjil. Ini genap ganjil 21. Genap dulu kan genap nih. Ini gega berarti kan? Kan 2 rakaat plus 1. Itu lebih afdol daripada Anda hajar 3. Tahu dari mana? Hadis. Jangan sampai Anda sholat witir laksana sholat fardu yang 3 apaan? Itu dia maghrib. Mana ada sholat subuh 3. Kadang-kadang orang hanya pakai logika doang, pakai hadis, baca. Apalah. Apalagi sekarang banyak berdasarkan mimpi. Wih, pakai dalil Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, Nabi pakai mimpi, oke lah. Inti mimpi apaan? Gitu. Subhanallah, kadang-kadang, aduh. Anda belajar jangan dari TikTok, please. Belajar betul-betul baca buku atau kajian full. Gitu. Coba, ada yang aneh bin ajaib. Sholat witir. Masa 2 rakaat plus 1. Itu namanya genap. Ini orang kagak baca buku, Pak.
Tapi ya saya kan nggak bisa komentar, namanya di TikTok. Tuh, baik, kebayang ya tadi. Wah. Kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah. Itu Ramadan. Di luar Ramadan, surut. Dulu belajar Quran. Oh, sekarang kita ketemu lagi Ramadan. Baru ketemu Quran lagi. Allah. Masjid ramai. Sekarang udah mulai sepi. Kalau ini ada yang salah. Ini saya kasih motivasi. Aktifkan sifat yang diberikan oleh Allah, yaitu kompensasi. Kompensasi ada dua, daya tarik dengan daya dorong. Ini harus dikaitkan dengan kehidupan dunia dan akhirat. Maka selalu pertanyaan yang berkali-kali saya ulangi. Padahal sudah dengar tapi belum ngeh. Pertanyaan apa saja? Terus lembaran hidup kita. A. Sesuai dengan prediksi kita. B. Di luar prediksi kita. Unpredictable. Mayoritas kebanyakan lembaran hidup kita sesuai dengan perkiraan kita atau di luar perkiraan kita. A atau B? Yang benar B. Itu disuruh Anda mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya apa hubungannya? Hubungannya seakan-akan Allah ngomong, hidup kamu aku yang ngatur, bukan Anda yang ngatur. Saya yang ngatur. Maka minta doa, berdoa, berzikir, mendekatkan diri pada Allah. Udah digituin aja banyak orang agak doa. Gimana kalau disetting dibalik mayoritas lembaran hidup kita sesuai dengan perkiraan kita? Gak percaya Tuhan kali. Yang disetting bapak-bapak ibu-ibu hari ini Anda mendengar ceramah saya. Yang di Zoom juga unpredictable. Biasanya Sabtu Minggu kita libur nih. Maka saya kontak-kontak Pak Bambang bisa nggak nge-zoom-nya? Artinya dari saya, iya dari saya. Di setting aja. Unpredictable. Nggak usah hari ini Anda dengar ceramah. Lihat samping Anda, pasangan hidup Anda. Itu unpredictable. Langsung nuding. Ternyata kamu istri aku di luar dugaan. Emang begitu. Ini bapak-bapak, lihatlah bini Anda. Betul nggak unpredictable? Orang Anda mau nikahnya sama A, B, C, D, akhirnya sama yang sekarang, sama yang Z. Betul nggak? Mama juga begitu. Dilamar sama si Ano kan gitu. Akhirnya sama yang ini. Unpredictable. Anda tinggal di mana, rumah Anda di mana, itu pun unpredictable. Maksudnya supaya ngandelin yang mengatur. Siapa? Itu. Semakin kita dekat dengan yang maha mengatur, semakin kita hidup kita diatur oleh Allah. Sifat di dalam diri kita ingin hidup enak, itulah yang kita kuat sehingga kita beribadah. Oh, berarti Anda kompensasi. Emang kompensasi. Tidak mungkin Anda ibadah tanpa kompensasi. Pak Ustadz, ibadah itu bukan karena surga. Pernah dengar itu? Jangan hitung-hitungan. Kan inna sholati wa nusuki wa mahya wa mati kan bukan karena surga. Tapi lillah. Sekilas benar. Itu kata-kata agama lain masuk ke dalam agama Islam. Diacak-acak ajaran agama Islam. Kok gitu? Anda menjadikan manusia seperti malaikat. Maka itu distorsi, terjadi distorsi. Ini deep, ini dalam. Maksudnya agama-agama lain selain Islam menjadikan manusia itu seperti malaikat. Maka pada grade tertentu, pada tingkatan tertentu yang ahli agama tidak menikah. Ininya gundul, mau laki mau perempuan, betul nggak? Kasih balak sini, pakai gamis, pakai pakaian ihram warna oranye. Tidak menikah mereka. Para biarawati juga tidak menikah. Para pendeta grade tertentu tidak menikah. Seakan-akan malaikat. Sementara konsep kita nikah itu adalah kebutuhan biologis. Dikasih. Dan itu hukumnya sunnah roh. Bahkan bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Oh, ini Tuhan. Mereka pakainya hanya itu aja. Kita juga ada ritual itu namanya ihram. Tapi sehari-hari kita nggak berihram, ada tahallul. Masa tiap hari kita berihram.
Jadi di dalam Islam itu realistis. Di dalam diri kita ada kompensasi. Ya dikasih. Namanya Allahus Samad. Yaitu kompensasinya hanya kepada Allah. Terus apa tandanya Ustaz kalau kita drop iman kita? Nah itu tadi, hidup Anda menjadi susah. In ahsantum li'am. Musikum wa in asa'atum fa'alaha. Anda berbuat baik, Anda telah berbuat baik buat diri Anda sendiri. Anda berbuat buruk, balik lagi buat diri Anda. Itu hukum dari Allah. Saking sayangnya Allah. Coba orang berbuat buruk, enggak dibalas sama Allah. Ada anak kecil mau nyemplung ke got. Tadi itu. Nah, itu orang tuanya. Kan? Karena Anda cinta anak itu. Betul nggak? Anaknya mau nyemplung ke got. Yari nyemplung di yari nah kan nyemplung parah banget. Yes, nyemplung. Dia tenggelam tuh yari naik. Kacau banget. Ini persis dengan pemimpin-pemimpin negara-negara Islam membiarkan Palestina dibantai, dibunuh. Artinya apa? Kita ini, ketika diri kita mencintai diri kita, ketika kita ada yang salah, dikasih peringatan oleh Allah. Man amila salihan falinafsi, wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat baik, kebaikan itu balik lagi buat dirinya. Berbuat buruk, balik lagi buat dirinya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah tidak zalim kepada hambanya. Jadi Anda susah itu bukan karena jangan nyalahin Allah. Gara-gara siapa? Saya naik mobil nih, mau balik arah. Disuruh mobil, nggak ada yang ngasih. Jangan ngomel, pelit banget tuh orang, masuk kayak gini doang, apa kasar nggak usah ngomel. Itu akibat perbuatan Anda pelit. Anda nggak memberi, diberi peringatan oleh Allah. Jadi susah. Tuh. Tapi nggak usah, abis ini saya naik mobil, cari yang gitu, yang balik arah. Kalau saya pelit apa enggak? Hari Sabtu pagi hari yang ada yang ini. Minggu berarti saya bukan pelit. Kalau dia salah paham. Sekarang ini jam 1 malam. Balik arah santai, kagak ada yang nahan lagi. Bukan begitu pahamnya. Ketika ada kesusahan, berarti ada yang salah dalam hidup kita. Lo Anda pup, WC, bolak-balik. Pasti mikirnya, tadi makan apa ya? Kan gini. Kenapa tidak Anda praktekkan dalam hidup imbaran hidup kita? Jadi kesusahan itu adalah peringatan dari Allah. Itu karena dosa yang kita lakukan. Di waktu yang bersamaan ada dalil-dalil kesulitan itu karena cinta Allah kepada kita. Bab lain. Bagaimana kita selalu semangat? Karena di dalam diri kita ingin hidup selalu enak, bahagia. Itulah dekatkan diri kita kepada Allah. Kompensasi. Jangan sampai satu hari lupa akan kematian. Belum sampai sebulan ini, saya ngurus sudah 4 jenazah. Kemarin saya masukin ke biang kubur. Allah. Itu satu tim dengan saya. Bertahun-tahun. Mengonsep bareng, meninggal. Waktu kita ngonsep, nggak tahu bosnya. Tim ente nanti yang ngubur itu. Mana saya tahu. Nanti dan orang ini dikubur itu nanti saya dikubur sama Arifin. Bener, saya masuk lihat dari nyolatinya, dari angkatnya, dari ambulan ke tempat siapa? Dari ambulan ke apa yang lahatnya, masuk lagi ke yang lahat, kita gendong itu, kita masukin. Tuhan, itu unpredictable. Contohnya si Fulan meninggal. Wih, astagfirullah. Udah, karena dulu satu tim konsep, saya ini konseptor sekolah, konseptor high school di sekolah TBC Matan sini. Jatuh mulu. Jadi kali saja satu hari Anda lupa kematian, tidak ada semangat dalam ibadah. Padahal kehidupan yang sesungguhnya adalah
kehidupan akhir. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa oh, itu suatu hari saya di perjalanan istirahat di perkampungan. Kemudian saya mendengar masjid bersuara baca ayat suci Al-Quran. Saya nangis. Ya, manusia itu diingatkan. Akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya. Kalau kalian tahu, itu bukan satu ayat, dua ayat. Yang saya mikirin, iya, kenapa dunia lagi manusia? Itu redaksi diantaranya, baltuk firunal hayatat, tapi kalian lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Padahal akhirat jauh lebih kekal abadi selama-lamanya. Tuhan, kita mau beli rumah keren, keren banget lah. Berapa ini harganya? 100 juta. Nah, aneh beli deh, tapi tanpa sertifikat. Kagak pakai surat. Nanti masuk aja ke rumah itu, bayar 100 juta. Pasti Anda nggak mau. Betul nggak? Dengan hotel bintang 5. Kalau di situ masuk, habis itu diusir. Orang yang tidak punya surat. Surat itu supaya Anda bisa tetap terus di situ. Betul nggak? Nggak ada yang bisa ngusir. Ini yang punya aneh nih. Betul? Halo? Ente punya sertifikat juga bukan punya ente itu rumah sama tanah. Tetap aja ente keluar juga. Inna lillahi. Nah, kalau orang Betawi lagi biarin. Gue pokoknya mati di sini. Kalau wah, ini dengerin ya. Kalau babe mati, kuburnya di sini. Di tanah-tanah babe. Kuburan di sini. Makanya orang Betawi banyak kuburan di mana-mana. Ya kan? Ada lagi istri curhat saya, Pak Ustaz. Apa? Suami saya mengasih wasiat. Kalau saya wafat, itu tanah saya nyari duit. Itu rumah saya nyari duit. Pokoknya saya tidak mau melihat kamu nikah lagi kalau saya sudah wafat. Dan saya maunya meninggal dikubur di kamar yang saya punya sekarang. Kamar gede banget. Itu gimana Pak Ustaz? Ya Allah, ibu mikirin kayak gitu. Jangan-jangan ibu mati duluan. Mikirin dia. Pede banget ente matinya ntar. Kalau dia mati duluan, kuburnya di kuburan sono. Nggak mungkin deh. Hei, nggak mau gua. Jadi jenazah zombie ente. Puyeng banget mikirin hal yang kagak begitu. Subhanallah. Itu tanah walaupun Anda punya sertifikat, kagak ada yang abadi. Betul nggak sih? Wa mahadil hayatid dunia, kehidupan dunia ini hanyalah lahu wal'ib. Sesuatu yang melupakan Anda dan permainan. Permainan itu temporal. Main bola, babak pertama berapa menit? Nah, babak kedua, apa ya ada babak ketiga, keempat, kelima, kapan istirahat itu orang yang main bola, nontonnya gitu. Mati iya. Main permainan itu cuma sebentar doang. Tuhan, sebentar doang. Lahun wa la'ib. Kehidupan yang akhirat itu. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Itu kehidupan yang sesungguhnya. Inilah yang memberikan kita semangatnya luar biasa untuk tetap beribadah. Bukan ya'lamun. Kalau mereka ngerti. Saya tanya nih. Presiden tahu nggak bahwasanya dia akan mati? Tahu nggak? Tahu. Mantan presiden tahu nggak dia mau mati? Walaupun cawe-cawe nggak bisa intervensi ke malaikat Israel. Saya kadang-kadang lihat kehidupan dunia ini redaksi Al-Quran. Mata'ul ghurur, kenikmatan sebentar, menipu. Anda mau makan seenak apapun, nih bapak-bapak, ibu-ibu. Anda punya duit sebanyak apapun, mau makan ini, kolesterol, asam urat, diabetes, gula tinggi, betul? Oh, kenapa dia meninggal? Kena gula. Jangan pegang-pegang gula, ente mati. Bukan begitu maksudnya. Subhanallah. Dulu kita mau beli nggak punya duit, sekarang udah duit nggak bisa beli.
Karena apa? Nggak bisa makan. Wih, masuklah restoran sederhana. Di meja kita banyak banget. Sini, ini restoran sederhana. Sederhana. Betul Pak, sederhana. Sederhana kayak gini. Gitu. Makannya, Anda bisa beli semuanya? Bisa. Tapi bisa makan? Enggak. Nggak bisa makan semuanya. Itu namanya diperingatkan oleh Allah meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Itulah orang yang soleh sebetulnya. Orang soleh itu sudah meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia, itu namanya zuhud. Maka orang soleh itu tidak bisa disogok. Nggak bisa. Nah ini harusnya ceramahnya ini di kepolisian saya ngomong. Semuanya serba duit. Nggak ada duit, nggak selesai-selesai. Harusnya saya juga ceramah di anggota DPR. Harusnya ceramah di Mahkamah Konstitusi. Kejaksaan. Uang main uang. Dia pikir dunia selama-lamanya. Astagfirullah. Harusnya saya ceramah di depan Direktur Pertamina. Anda nggak niat akhirat itu abadi. Karena kalau kita dengar ayat Quran, oh iya, diingetin. Berapa banyak ayat suci Al-Quran mengingatkan akhirat itu abadi. Sangat amat banyak. Ini harus menjadi motivasi kita. Harus kita taklukkan hawa nafsu. Maka orang yang semangat terus dan beribadah itulah orang pintar. Oh ini orang yang digiring ke neraka, mereka mengatakan lo kunna nasma'u natil ma kunna fil ashabi. Coba dulu saya di dunia denger aja, mikir aja, saya nggak bakal masuk api neraka. Kita kadang-kadang nggak mikir. Kehidupan dunia cuma sebentar loh ini. Ada orang umurnya 70 lebih, punya uang ratusan miliar, investasi 100 miliar, dia beli unit apartemen satunya itu 10 miliar, satu unit. Dia beli 10. Tahu dari mana Ustaz? Yang jual jemaah saya, yang beli jemaah saya. Alhamdulillah Pak Ustaz laku 10. Emang berapa satu unit? 10 miliar. Banyak banget duitnya. Nah, itu kan jemaah Pak Ustaz, si Anu, jemaah saya. Hidup tinggal selembar, dua lembar, investasi 100 miliar. Sedekahin tuh 100 miliar. Ngapain? Kan berpikirnya seakan-akan dunia lamanya. Jadi nanti kan saya punya anak cucu. Jadi kalau 10 miliar di satu unit kita sewain, dapat income. Belum desain udah mati. Cummalatus alunna yauma idzin. Terus kalau berguru yang benar. Jangan mengotori diri kita dengan fitnahan, dengan kebencian. Ibadah iya, tapi jangan ada kebencian di antara kita. Menyalahkan orang lain. Ibadah yang benar. Judgment itu hak prerogatif Allah. Menghakimi itu adalah hak prerogatif Allah. Kita tidak punya hak prerogatif menghakimi dia neraka, dia surga, dia tidak ikut Nabi SAW. Itu diserahkan kepada Allah. Maka itu belajar tidak boleh fanatik kepada seorang ustadz. Banyak ustadz, banyak referensi. Itu yang harus kita buka. Ibadah kita tuh, ya Allah, kehidupan cuma sebentar. Inilah kontrak dengan Allah. Apa yang saya lakukan harus jadi bekal kematian. Satu hari Anda tidak ingat kematian, maka di display picture saya, di foto profil saya, kematian yang diprediksikan lebih baik daripada kematian yang tidak bisa diprediksikan. Setiap hari saya selalu ngomong, jangan-jangan saya kematian saya sore ini. Oh iya. Maka ketika sore hari, masih hidup. Amsayna wa amsal mulku. Kalau Anda beli buku tentang buku doa, pasti ada doa pagi dan petang. Jangan-jangan saya tidur yang terakhir, habis itu nggak bangun lagi. Masih bangun. Ya Allah, ya Allah, alhamdulillah dari ahyana ba'dama. Kau telah menghidupkan aku setelah engkau mematikan aku. Tidur itu mati. Asbahana wa asbahana ya Allah, alhamdulillah. Orang yang merasa syukur itu karena dalam hatinya betul-betul dirasakan. Kita naik pesawat, turun, landing, take off, landing. Biasa aja, akhirnya Anda jarang berdoa.
Ini pengalaman saya terbang dari asal dari Toronto, ya dari Toronto menuju Edmonton, badai salju. Wah, wah. Kan gitu kan. Akhirnya landing terpaksa. Habis terbang lagi, terpaksa landing lagi sampai 3 kali. Oh, hebohnya luar biasa. Kira-kira waktu landing Anda bersyukur nggak? Alhamdulillah kan kira-kira gitu. Tapi kalau biasa-biasa saja, kenapa Anda alhamdulillah dahsyat? Karena mati nih, ya mati nih. Saya pernah terbang dari Jakarta ke Padang, pas di Padang badai, ada announcement kita tidak bisa mendarat karena hujan lebat dan angin bla bla bla. Samping saya teman saya, aduh, Vin, gimana Vin? Aduh, anak saya masih kecil-kecil lagi. Aduh, zikir. Aduh, ya Ustaz, ya Allah, gitu. Pas landing, alhamdulillah kan? Karena di pikirannya adalah kematian. Coba Anda masukkan ini dalam kehidupan kita setiap saat. Saya kasih tahu bapak-bapak ini pedas juga nih, pedas level 5. Please, pedas level 5, makan tuh cabai. Kalau Anda sholat ketika takbiratul ihram, Anda nggak ingat bahwa sholat ini adalah habis sholat Anda mati, nggak ada kualitas. Gimana sih bilangnya? Nih, yang pakai ngantuk nih. Yang tadi udah tidur bangun, nah sekarang udah pada bangun. Nih, udah suruh udah bangun, bangun, bangun. Nah, Alhamdulillah ahyana. Udah dapat ujungnya nggak apa-apa dah. Yang tadi kagak denger nggak apa-apa. Ini begini, bangun, bangun. Sedih banget gitu. Dengerin, kalau Anda sholat dan tidak ngebayangin habis sholat mati, tidak ada kualitas sholatnya. Percaya saya. Sholat yang berkualitas itu ketika mau takbiratul ihram, jangan-jangan ini sholat yang terakhir. Kita habis sholat apa tadi? Sholat subuh, bangun dulu, zuhur, nggak apa-apa zuhur, biarin, dalam zuhur. Saya ingat sekali, saya ingat waktu itu kan uh, di New York ini kisah nyata. Sampai sekarang saya kalau ingat itu ketawa terus. Ya. Bangun, imamnya kan di tempat tidur bangun. Udah ada, udah. Udah. Imam. Allahu Akbar. Ini Qori internasional, juara satu dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Saya kebetulan duduknya sono, biasa saya berdiri di sono, biasa pas di belakang imam. Saya bagian ceramah, di bagian imam. Mungkin salah. Bismillah. Subhanallah. Bismillah. Subhanallah. Ada yang apa udah gemes banget. Zuhur. Sholat zuhur pakai dipikir sholat isya ada begini. Ampun. Baru dia diam. Setelah bubaran sholat, bubaran dia marah. Arifin kenapa nggak ngasih tahu saya? Mana anda tahu anda berdiri sono, udah tahu zuhur pakai al Bismillah salam mulu. Subhanallah. Zuhur katanya. Ini sholat zuhur. Ampun. Subhanallah. Di New York waktu saya jadi imam itu tahun 2014. Saya ingat banget tahun itu ingat banget. Baiklah kita deh. Kalau Anda berdiri sholat, berdiri mau sholat, Anda nggak berpikir jangan-jangan ini sholat yang terakhir, habis sholat mati, maka sholatnya berantakan. Kita tadi sholat subuh, betul nggak? Jangan-jangan sholat subuh saya yang terakhir, habis itu mati, tidak ketemu sholat, zuhur, nggak ketemu sholat zuhur. Kira-kira Anda dari subuh sampai zuhur, perilaku Anda kepada istri Anda, kepada anak Anda, kepada kerabat Anda, jahat atau baik? Lu baik banget sih. Lu mau buat baik. Lu nggak mau ngoceh mulu.
Apa sih gitu? Itu jadi banyak mata ini. Gue mati. Belum ada guru mati. Tahu. Ternyata sholat zuhur. Alhamdulillah. Jangan-jangan sholat zuhur yang terakhir. Kira-kira dari zuhur sampai asar. Anda baik atau jahat? Tipu-tipu nggak? Ke naik klub nggak? Naik klub tuh zuhur sama asar. Nggak mungkin duduk orang masih siang. Nggak mungkin macem-macem. Sampai asar. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah sampai sore ini aku masih hidup. Jangan-jangan antara asar dan maghrib saya wafat. Itu siapa yang ngajarin Ustaz? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dari saya. Jadi Anda semangat terus ibadah, baca Quran. Baca Quran semangat banget. Sebelum zuhur Anda mati. Karena sholat subuh itu terakhir habis ini saya mati. Wah, keren banget. Bener mati. Tuh kan. Tuh kan. Malaikat Israel tahu aja tuh. Ada tahu. Nabi yang ngomong dari Abu Musa al-Ansari. Ini pernah saya terangkan. Ja'a rajulun ila Rasulullah SAW. Datanglah kepada Rasulullah laki-laki. Ya Rasulullah, alimni wa aujiz. Laki-laki datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kasih aku ilmu. Pendek aja, gak usah panjang-panjang. Al-ijaz itu pendek, kalau panjang itu al-itmam. Apa kata Rasulullah? Idza kunta fi salatik fasalli salatan muwaddi'. Ini motor semangat ibadah. Kalau Anda sudah berdiri ingin sholat, bayangkan setelah sholat ini sholat yang terakhir. Habis ini nggak ada sholat, Anda wafat. Itu Nabi ngomong. Karena terlalu pede kita masih panjang umur. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Sami Allah. Atahiyatun barakatuh. Assalamualaikum. Subhanallah. Nggak ada rasanya. Kebayang nggak? Ini Nabi, Bapak-Bapak, ini bukan teori dari saya. Teori dari Al-Quranul Karim. Tadi hadis sahih. Ini dari Al-Quranul Karim. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ketika sholat dia yakin sedang bertemu dengan Allah. Ketika sholat dia yakin OTW mati. Wa annahum ilaihi raji'un. Dia dalam perjalanan kembali kepada Allah. Tuh. Keren banget. Ini para penguasa sekarang kan mikir matinya masih lama. Apalagi yang muda-muda, yang tua dulu. Jangan wapres dulu meninggal daripada presidennya kan gitu. Kita kagak tahu. Pede banget yang hidup. Subhanallah. Ini kadang-kadang kita lupa akan kematian. Jadi kalau ingat kematian, apalagi semangat terus. Jangan-jangan ini adalah yang terakhir. Coba lihat. Antum punya teori itu. Itu dari Al-Quran. Al-Baqarah 46. Lihat. Al-Baqarah 4. Jadi orang sholat itu dia tahu, yakin dalam perjalanan kembali kepada Allah. Bukan akan kembali, tidak ada akannya. Kalau ada akan terjemahannya salah, terjemahannya salah. Itu Al-Quran hadis. Jadi setiap saat kita itulah orang cerdas. Orang cerdas mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Yang orang cerdas al-kais, orang cerdas Rasulullah bersabda yang bisa menguasai hawa nafsunya dan melakukan apapun yang dilakukan sebagai bekal kematiannya. Jadi semangat terus. Jangan-jangan inilah kematian tuh, jangan-jangan kematian. Kita prediksikan. Jadi kematian yang diprediksikan Bapak-bapak Ibu ini berandai-andai, ini kan mustahil. Kira-kira kalau Anda ada dua opsi. Anda mau tahu kapan matinya atau tidak tahu? A, tahu, B, tidak tahu. Enakan yang mana? Nggak tahu aja deh. Di waktu di tanah suci, Pak Ustaz, saya mau ngomong, ini nangis. Nah, kenapa ini anak saya? Anak saya. Anaknya itu seumuran saya. Kenapa? Anak saya diprediksikan 3 bulan lagi wafat. Karena dia punya cancer. Nah, keren banget. Oh, keren banget. Keren banget ketahuan matinya kapan. Saya ketemu anaknya. Bu, seumuran saya.
Ibu bersini ibadah karena cancer ya. Oh, dari mana? Ibu kandung ngomong. Iya, Pak Ustaz. Suami saya pun kena cancer. Prediksi dokter sudah benar. Bahkan kurang dari 3 bulan wafat. Selamat. Marah dia. Kok marah? Keren. Coba kalau nggak ketahuan matinya. Anda tak ibadah ke tanah suci kan? Ibadah, ibadah. Sedekah. Benar. Sebelum 3 bulan dia wafat. Ini kisahnya. Berarti kan sebelum datangnya 3 bulan itu berjalan, di ibadah mulu. Betul. Itu keren. Ini dugem, mati. Gitu. Lagi halal bihalal, joget mati. Dapat videonya kan? Ada itu berapa tahun yang lalu. Tuhan. Nanti waktu hal bihalal ente mati. Kira-kira joget-joget nggak? Agak. Lu ngapain tak bilang gitu? Mereka tidak mau datang. Itu kejadian pada diri saya. Ketika saya sakit, meledak COVID, pas saya jadi imam di New York, sakit-sakitan. Ini meninggal, jenazah banyak banget. Kayak ini juga rasanya. Kan suara gitu kan. Oh di rumah masih malaikat Israel zikir, berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa. Zikir terus kan, nungguin malaikat Israel kagak datang datang. Kalau datang kita kagak ceramah sekarang di sini kita. Kalau nggak datang, nggak datang datang. Zikir dulu udah siap siap. Kalau kagak siap siap main karambol pas mati. Mati sih tadi. Main gaplek mati. Karena Anda coba praktek ini. Coba kalau nggak semangat ibadah, jadi seakan-akan setiap saat kita semangat dalam beribadah. Praktek ini. Jadi satu hari sholat yang wajib aja 5 kali. Berarti 5 kali ingat mati. Betul nggak? Ini Nabi yang ngomong, Al-Quran yang ngomong. Subhanallah. Anda klik di Google, saya belum klik di Google, saya baca bukunya itu kan. Ada tuh hadis perintah sholat, seakan-akan sholat yang terakhir, sholat perpisahan. Nah, tik, mudah-mudahan dapat hadis. Saya belum klik juga nih. Kalau saya baca ada referensi bahasa-bahasa Arab, buku bahasa Arab. Ada manfaatnya hari ini? Yang ngantuk ada habis istirahat. Alhamdulillah. Ada pertanyaan dari Bapak ini? Ada pertanyaan? Oh, silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam lagi ceramahnya. Ini saya ulangi pertanyaannya. Pak Ustadz, saya dapat musibah. Saya mau tahu musibah ini karena saya punya dosa, kemudian Allah mengingatkan saya atau mengazab saya karena saya salah, karena saya dosa, atau karena cinta Allah. Bedanya di mana itu? Ada 2 bab. Bab pertama, kesusahan kita, musibah kita, itu karena dosa kita. Dalil sudah saya bacain tadi semua. Sudah saya bacain. Kalau lupa tinggal diulang. Ini rekaman misalnya. Bab kedua yang tadi saya tidak bahas yang bab kedua. Bab kedua itu adalah orang mendapatkan musibah karena cinta Allah. Mayyir dari khairan yusibuhu. Hadis Al-Bukhari. Kalau Allah ingin baik pada seorang hamba, hamba jadi kasih ujian. Kita menyokalahin anak kita. Kelas 1 SD, pulang-pulang nangis. Ngapa kamu nangis? Disuruh baca Bapak Guru, aku gak bisa malu. Apa ya? Gak usah sekolah. Gak usah diuji-uji. Anak saya nangis. Kan kagak begitu. Tetap kita suruh sekolah. Belajar nak. Kelas 1 SD. Diuji untuk kelas naik. 2 SD. Kelas 2 SD diuji untuk 3 SD. Terus diuji. Di-upgrade. Jadi ujian itu karena kecintaan Allah kepada kita. Datanglah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu balaa. Ya Rasulullah, golongan manusia yang mana yang paling berat ujian, yang paling banyak ujiannya. Kalau dihina, dia paling dihinakan oleh manusia.
difitnah, dicaci maki, oh, secara fisik mungkin dihukum, dipenjara, di apapun namanya. Apa Nabi mengatakan? Al-Anbiya. Yang paling top markotok ujiannya adalah para nabi. Tidak bisa bab pertama lah. Kan para nabi maksum. Kan bab pertama musibah karena dosa. Siapa lagi yang harus? Tsummal amsal fal amsal fal amsal. Dan orang-orang yang semisalnya, orang-orang yang semisalnya, dan orang-orang yang semisalnya. Maksudnya adalah orang-orang yang soleh, tapi tidak disebut soleh. Kenapa? Untuk membangkitkan semangat dia seperti Nabi. Saya ini susah seperti Nabi pun susah, gitu kira-kira. Dan orang itu diberikan ujian sesuai dengan kekuatan agamanya. Idza syadda idza salabat dinu ishtadda balau. Kalau agamanya kuat, maka ujiannya kuat. Jadi kalau orang yang soleh benar-benar soleh dan betul-betul dicintai Allah, jangan salah, dia banyak ujiannya, tapi tidak ember, tidak ngomong. Dia diam aja. Innama asyku bathi wa hasni ilallah. 12:86. Surat Yusuf ayat 80. Curhat cuma ke Allah. Yang curhat di status WA, di foto profile, di Facebook, jangan. Itulah orang-orang di situ Allah. Inna min a'zamil jaza min 'izamil bala la wahaballahu qaman ibtalam fa in radiya falahu ridha wa in sakhata falahu sukh. Pahala yang besar itu dari musibah yang besar. Oke. Diagnosanya gimana? Kalau saya pribadi, semua musibah saya pribadi itu saya masukkan bab 1. Saya tidak mau masuk bab kedua. Terlalu DR. Jadi bab 1 itu adalah ini karena dosa saya. Ini karena dosa saya. Jangan lompat ke bab kedua. Kenapa ente musibah? Biasa. Kekasih Allah. Oh, biasa. Kan ada hadis nih. Kalau Allah mencintai seorang, kalau Allah mencintai seorang hamba, dia akan diuji. Tahu-taunya karena dosa. Kan repot. Semua yang saya alami, saya pernah naik motor. Karena saya harus bukan on time, in time. Di salah satu perusahaan, karena saya lagi membangun corporate culture. Dari direksinya, manajer sampai bawah. Jadi saya bolak-balik membangun corporate culture. Kalau orang-orang BUMN sekarang ada istilah akhlak. Padahal kagak ada akhlak juga. Itu ya. Kagak ada yang untung tuh BUMN. Kagak ada akhlak. Itu nama tidak sesuai dengan orang. Itu hal. Harusnya saya ngomong ini nih di depan orang-orang BUMN. Supaya bener otaknya. Baik lagi. Saya naik mobil kagak mungkin nyampe di sana. Jadi bolak-balik Gojek atau Grab ride apa naik motor online. Udah rutin. Kalau enggak, itu motor saya naik motor oke. Pokoknya naik motor nggak mungkin. Kalau macet, yang nyetir motor tidur, kebayang pasang lampu merah, boom, kecelakaan, itu darah sini. Saya nggak caci maki. Ini cara dosa saya. Begitu cara hidup. Jangan lompat ke arah kekasih Allah, jangan. Dan saya tidak mau main biaranya. Udah jatuh saya di darah semua. Cepat sekali orang Indonesia itu. HP saya hilang, oh, semua dompet saya, semua cepat. Itu betul-betul dasar lah orang Indonesia. Gerak cepat. Hilang semua. Itu masih tidur. Yang nyetir masih tidur. Bangun. Kenapa? Kenapa? Nggak apa-apa. Mau banyak yang jatuh depan saya, yang ditabrak emak-emak hamil 3 bulan. Banyak banget. Saya bangun. Saya bilang ke suaminya, mohon maaf, catat nomor HP saya. Yang emak mau, si suaminya tahu yang salah bukan saya yang nyetir, kan ketahuan yang ditulis siapa. Jangan marahin dia. Catat nomor HP saya. Nanti saya urus. Jadi ke rumah sakit, beli obat untuk menguat janin dan seterusnya kita urus semua. Di otak saya tidak pernah ini karena kekasih. Oh enggak, ini karena dosa saya. Apapun musibah saya masuk bab 1, tidak mau masuk bab kedua. Paham saya? Akhirnya kita banyak beristri. Problematika apapun Anda, banyak istighfar, banyak salawat. Istighfar, 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 istighfar.
berbuat baik untuk menutupi dosa-dosa kita agar kita tidak kena musibah, bersedekah, bersedekah, bersedekah. Barulah Anda masuk bab kedua. Terupgrade akhirnya. Baru bab masuk kedua. Itu caranya. Bukan status saya di mana, tapi bagaimana Anda bisa naik menjadi kekasih Allah. Sama kan ada orang nanya, ya Rasulullah, mati saat, kapankah kiamat? Apa jawaban Rasulullah? Ma'adat tadi saat. Ente persiapan apa untuk kiamat? Itu lebih prioritas daripada kapan. Jadi bagus sih ceramah tanda-tanda kiamat bla bla benar, tapi yang lebih penting gimana mempersiapkan kematian. Modal ente apa mau mati? Jawabannya lebih cerdas juga. Ini sama-sama cerdas. Nabi jenius. Aku punya cinta Allah dan Rasul. Wah, modal mati dua, cinta Allah dan Rasul. Keren banget. Engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Jadi balik lagi tadi, please, apapun katakan itu karena dosa saya. Kemudian Anda beristighfar supaya mungkin berbuat baik, sedekah, maka banyak-banyaklah sedekah. Closing kata-kata. Orang Anda si fulan ahli ibadah, tapi dia pikir setan mah kagak takut. Karena kepikiran itu menghancurkan dia. Yang satu orang sedekah, tapi kadang-kadang maksiat. Itu yang ditakuti oleh setan. Karena sedekahnya itu bisa mengampuni dosa-dosanya dan akhirnya dia taubatan nasuha, dia berbuat kebaikan. Anda pernah melihat ada dua orang, sebenarnya lebih. Yang satu menghina Nabi, yang satu menghina Nabi. Yang satu bikin karikatur Nabi, yang satu bikin karikatur Nabi. Dihina-hina Nabi. Yang satu masuk Islam, akhirnya dia haji. Yang satu mati kegempet di mobil, kebakar. Pernah dengar kisah ini? Ya kan? Kalau nggak dengar ya ini. Dengeran. Akhirnya dia masuk Islam. Saya mikir, dua-duanya menghina Nabi. Maksiatnya luar biasa. Dicaci maki, bikin karikatur Nabi. Sama pasti ada sesuatu yang menyebabkan Allah tidak murka. Yaitu sedekah. Jadi lebih baik kita bahas gimana supaya kita tidak banyak banyak sedekah, banyak nolong orang. Sedekah, sedekah. Apalagi Palestina. Anda jangan sampai hidup Anda tidak pernah nyumbang 1 rupiah pun ke Palestina. Jangan sampai. Berat. Jangan sampai. Bukalah surat Taubat ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawna ahabba ilaikum min Allah wa rasulihi fatarabbasu hatta yatuba Allah la yahdi al-qawmal fasiqin. Surat At-Taubat ayat 24. Kita harus bersedekah jihad. Dengan apa? Dengan harta kita, dengan doa. Karena kita terbatas. Bukan dibawa orang-orang Gaza ke Indonesia. Kadang-kadang gimana sih mikirnya? Masa orang Gaza dibawa ke sini? Para kemudian rebut tanahnya, mau dibawa ke sini. Kadang-kadang saya bilang, ini tidak ada penasihat presiden apa kadang-kadang gitu. Ini penting sekali kita berpikir secara ilmiah. Amal yang ilmiah, maksudnya perbuatan kita berdasarkan ilmu yang amalia. Ilmu kita amali. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.